Kameranya nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mana kita? Udah lama banget ya. Makalah berapa? 46. Wal maqalatu sadisatu arba'una an Sufyan ibnu Uyainah. Iya, makalah yang ke-46 an Sufyan ibnu Uyainah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin mu'allif hadal kitab Nasaihul Ibad Syekh Muhammad Dawud bin Umar Al-Jawi Al-Bantani wa Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa Sayyidina Al-Kiram Ki Haji Izzuddin bin Haji Abdul Salam wa Ki Haji Ahmad bin Yatim bin Haji Abdul Salam wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim nafa'ana Allah bi ulumihim wa amadana bi asrarihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal arba'una. Maqalah yang ke-46 an Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu an, datangnya dari Imam Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu an, qala man ahabballah ahabba man ahabballahu ta'ala. Kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, siapa saja orang yang mencintai Allah, man ahabballah, ahabba man ahabballahu ta'ala, maka orang tersebut harus mencintai orang yang dicintai oleh Allah, yakni minal ulama'i wasolihin, yaitu ulama dan orang-orang soleh. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita harus cinta kepada kekasihnya Allah, ulama, orang soleh, para wali-waliullah. Wa man ahabba Allah ta'ala ahabba ma uhibba fillahi ta'ala. Selanjutnya, barang siapa yang sudah mencintai orang yang dicintai oleh Allah, maka ahabba ma ahabba fillahi ta'ala, yaitu kita harus cinta terhadap apa yang diperbuat oleh kekasih Allah, minal a'mali sholihat, yakni beramal soleh. Intinya adalah ketika kita cinta kepada Allah, maka kita harus cinta kepada kekasih Allah. Terus apa yang menjadi sebab orang menjadi kekasih Allah? Itu adalah karena amal solehnya.
maka kita harus mengikuti, kita harus cinta terhadap amal solehnya tersebut. Wa man ahabba ma uhibba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nas. Barang siapa yang sudah mengikuti amalan soleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka orang tersebut juga harus cinta alla ya'rifahun nas bal yastagilu al-a'malu fil khalwah. Orang tersebut tidak butuh dikenal oleh manusia. Maksudnya bagaimana? Ketika kita sudah bisa mengamalkan amalan soleh seperti amalan-amalan kekasih-kekasih Allah, maka kita tidak peduli lagi mau dikenal, mau terkenal, mau tidak dikenal, mau viral, mau tidak di hadapan manusia. Bal yastagilu al-a'mal fil khalwah. Tapi kita menyibukkan diri kita untuk melakukan amal-amal kebaikan fi khalwah, di tempat yang sepi. Jadi ketika kita sudah bisa mengamalkan amalan soleh, maka kita tidak lagi butuh terhadap ketenaran kita pribadi di depan manusia. Manusia mau ngomong apa, manusia mau memuji kita, manusia mau menghina kita, manusia mau mencintai kita, manusia mau membenci kita, kita tidak terpengaruh ketika kita sudah mempunyai rasa cinta kita kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan soleh. Itu kata Imam Sufyan ibnu Uyainah. Wa naqala al-Asqalani anna mahabbatullah kismani. Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani membagi cinta kepada Allah itu dua bagian. Anna mahabbatallahi kismani. Cinta kepada Allah itu ada dua bagian. Yang pertama fardun, hukumnya wajib. Cinta kepada Allah itu hukumnya wajib. Bagaimana hukum yang wajib cinta kepada Allah? Wahia al-ba'isatu ala imtisali awamirihi wajtinabi nawahihi warido biqadri. Cinta yang wajib menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani adalah al-ba'isatu ala imtisali awamirihi, yaitu semangat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan ridho terhadap ketentuannya, kudrat iradatnya Allah. Ini wajib, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani. Jadi cinta yang wajib adalah amar ma'ruf nahi mungkar dan ridho terhadap ketetapan Allah. Wajib sebagai seorang muslim. Selanjutnya wanadbun, cintanya dianggap sunnah. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, wahia aywaziba ala nawafili wa yajtaniba subhan. Cinta yang sunnah itu adalah ayu aziba, selalu terus menerus, ala nawafili, mengerjakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya. Salat, ibadah kita sesuai sunnah Nabi. Amaliyah kita sesuai dengan sunnah Nabi. Kita lakukan itu dalam muamalah, dalam jual beli, dalam akad-akadan, dalam kita melaksanakan ibadah sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah. Itu selalu kita laksanakan, selalu kita istiqomahkan, yuwadziba, terus menerus kita lakukan. Wa yajtaniba subhat, dan menghindari perkara subhat. Ini sunnah. Ketika kita cinta kepada Allah, yang sunnah menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi dan menjauhi perkara yang subhat. Zaman sekarang subhat itu sudah berada di mana-mana, masuk dalam seluruh lini kehidupan kita. Bahkan seorang guru mengatakan bahwa sesuatu yang halalnya murni 100% itu adalah cuma air hujan yang turun dari langit dan kita minum langsung menggunakan mulut kita. Itu baru halal 100%. Lainnya kita bercampur dengan subhat. Andaikan kita pakai gelas atau kita menggunakan wadah untuk minum, itu wadah itu terbuat dari apa? Siapa yang buat sampai sebegitunya? Apakah ini memang benar-benar halal? Rata-rata yang buat itu adalah bukan orang muslim. Cina buat wadah-wadah plastik gitu. Apakah benar-benar itu wadahnya murni kebersihannya? Maka kata guru itu, sekarang ini subhat itu sudah masuk dalam seluruh lini kehidupan kita. Kalau kita bisa menghindari hal-hal yang subhat, kita itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Karena semua masuk. Mau di pendidikan, mau di kesehatan, mau di dunia usaha. Yang subhat itu selalu ada. Ada bank syariah, akad syariah, itu kadang cuma hanya slogan saja. Dalam praktiknya masih tidak sesuai dengan syariat. Maka sekali lagi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wanadbun, cinta yang sunnah adalah kita selalu mengistiqomahkan melakukan perbuatan atau sunnah-sunnah Nabi, baik itu dalam sholat, dalam usaha, muamalah kita, akad-akadan, baik akad hibah, akad wakaf, kemudian dalam pernikahan, membina rumah tangga, itu pun harus dengan sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi. Wa yajtanibus subhat, dan menghindari perkara yang subhat. Wa qala As-Siddiq
man zakko min khalisi mahabbatillah saghalahu zalika an talabid dunya wa hasahu an jami'il bashar. Wa qala asy-Siddiq man zakko, siapa saja yang sudah menyicipi, merasakan khalisa muhabbatillah, rasa cinta yang murni kepada Allah, maka saghalahu zalika, orang tersebut akan menyibukkan dirinya, zalika an talabi dunya au hasabi an jami'il basar, jauh menghindari talabid dunya, mencari dunia, au hasahu an jamil basar, atau orang tersebut pengen dipuji manusia, pengen terkenal oleh orang. Jadi menurut Abu Bakar Asy-Siddiq, orang yang sudah merasakan kemurnian cinta kepada Allah itu akan meninggalkan urusan dunia dan tidak peduli dia mau terkenal, mau dikenal orang ataupun tidak. Selanjutnya wal maqalatu sabi'atu wal arba'una, maqalah yang ke-47. Anin Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam annahu qala, datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, kata Nabi, sidqul mahabbah fi salasi khisalin, bukti cinta fi salasi khisalin itu ada di dalam 3 perkara. Yang pertama, ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Bukti cinta yang pertama adalah dia akan selalu mendengar omongan kalamnya kekasihnya ala kalami ghairihi, daripada mendengar kalam selain kekasihnya. Itu bukti cinta. Sekali lagi, yang pertama ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Bukti cinta yang pertama, dia akan selalu mendengarkan kalam, omongan kekasihnya daripada orang lain. Yang kedua, wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Bukti cinta yang kedua, kata Nabi, adalah dia akan selalu memilih duduk-duduk bermujalasah dengan kekasihnya, milih gabung duduk bareng dengan kekasihnya daripada di majlis lainnya. Bukti cinta yang ketiga, wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Dia akan selalu mengutamakan ridho kekasihnya daripada ridho lainnya. Sekali lagi, bukti cinta yang ketiga, dia akan selalu mengutamakan keridhoan kekasihnya daripada lainnya. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Karena sesungguhnya orang yang cinta terhadap sesuatu itu akan menjadi budaknya. Ketika kita mencintai Allah, ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita siap menjadi hambanya, menjadi budaknya.
Karena hakikatnya fa inna man ahabba sayyan fahuwa abdu. Orang yang cinta terhadap sesuatu, maka dia akan menjadi hambanya. Ketika kita cinta terhadap dunia, ketika kita cinta terhadap uang, ketika kita cinta terhadap jabatan, maka kita akan diperbudak oleh uang itu sendiri. Maka kita akan diperbudak oleh jabatan itu sendiri. Maka sekali lagi kata Nabi, bukti cinta itu ada 3. Yang pertama, dia akan selalu mendengarkan omongan kekasihnya daripada omongan orang lain. Yang kedua, dia akan selalu mengutamakan kekasihnya daripada orang lain. Yang ketiga, dia akan selalu mengutamakan ridho kekasihnya daripada orang lain. Itu bukti cinta. Kalau belum bisa begitu, berarti cinta kita masih gombal. Wa qala Yahya bin Mu'ad, wa misqalu khirdalatin min hubbillahi ahabba ilayya min ibadi sab'ina sanatan. Min ibadati sab'ina sanatan. Kata Imam Yahya bin Mu'ad, beliau berkata, wa misqalu khardalatin min hubbillah. Cinta kepada Allah beratnya itu sebiji sawi. Ahabbu ilayya itu lebih saya sukai daripada min ibadati sab'ina sanatan, dia ibadah selama 70 tahun. Wah, ini Imam Yahya bin Mu'ad agak keras. Kata Imam Yahya bin Mu'ad, cinta kamu kepada Allah beratnya 1 biji sawi saja, itu lebih saya sukai daripada kamu ibadah 70 tahun tapi tidak ada rasa cinta kepada Allah. Selanjutnya wal maqalatu saminatu wal arba'una. Maqalah yang ke-48, nasihat yang ke-48. An Wahab bin Manbah al-Yamani radhiyallahu an, maktubun fit Taurati al-harisu fakirun. Dari Wahab bin Manbah al-Yamani radhiyallahu an, kata Wahab bin Manbah, tercatat di dalam kitab Taurat, al-harisu fakirun, orang yang serakah tapi dia fakir. Ay at-talibu li syai'in bijtihadi fi isabati fa kidun lima yahtaju ilaihi. Artinya, orang ini selalu, tadi yang tercatat dalam kitab Taurat, orang yang serakah, tamak, tapi dia fakir. Pengertiannya adalah orang tersebut selalu mencari harta benda, kekayaan, bijtihadi fi isobatihi, dengan kerja keras, dengan sungguh-sungguh. Tapi apa yang dia dapatkan, dia simpan, tapi lama yahtuju biha, dia tidak merasa puas, dia selalu merasa kurang. Ini yang dimaksud orang yang serakah tapi fakir. Fakir di sini bukan dia tidak punya uang, bukan dia tidak punya harta.
hartanya banyak, uangnya banyak, tapi dia selalu merasa kekurangan. Ini orang yang tamak, orang yang serakah. Wa in kana malikud dunya ay ma bainas sama wal arminal minal amtiati wal jawahir. Sekalipun dia menjadi raja di dunia, menjadi penguasa di dunia, ma bainas sama wal ar, dia kuasai apa yang ada di langit dan di bumi dari benda-benda, tetapi selalu dia akan merasa fakir, dia akan merasa kurang. Ini adalah orang yang tamak. Wal muti'u lillahi ta'ala muta'ul linnasu in kana mamlukan wal qani. Tapi orang yang taat kepada Allah, muti'illah, orang yang taat kepada Allah, muti'ul linnas, dia akan selalu diikuti oleh manusia. Wa in kana mamlukan, sekalipun orang yang taat kepada Allah tersebut adalah mamlukan, yaitu hamba sahaya. Ay abidun linnas, yakni hamba sahaya. Sekarang sudah enggak ada. Abid itu sudah enggak ada, hamba sahaya itu sudah enggak ada. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbudakan itu masih banyak. Bahkan Bilal bin Rabah itu pun termasuk budak, hamba sahaya. Kesimpulannya, orang yang tamak sekalipun banyak uang, dia akan selalu merasa kurang. Orang yang taat kepada Allah, sekalipun dia itu hamba sahaya, maka dia akan diikuti oleh manusia. Muti'un linnas. Wal qani'u, dan orang yang qanaah. Ghaniyun wa in kana ja'ian. Orang yang qanaah, nerima apa adanya. Dia itu ghaniyun, kaya. Wa in kana ja'ian, sekalipun dalam keadaan lapar. Apa sih qanaah tersebut? Aisakinul qalbi, yaitu orang yang tenang hatinya. Inda damil maklupati warido bikismatillahi ta'ala. Tenang hatinya terhadap apa yang dia miliki dan dia ridho dengan apa yang dia dapatkan dari bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian rizki dari Allah, dia selalu ridho. Ketika hari ini dia mendapatkan rizkinya 10.000 contohnya, sedangkan kebutuhan dia hari ini 30.000, dia selalu qanaah, nerima apa adanya. Orang yang seperti ini adalah ghaniyun, hakikatnya dia kaya hatinya. Wa in kana ja'ian, sekalipun dia itu dalam keadaan kelaparan. Wa harabat imra'atun asiratun min baladil kufar wa masat mi'ati farsakhin. Lam takul say'an fasa'altu kaipa kuwaiti alal masyi bila aklin. Diceritakan bahwa ada seorang wanita yang kabur dari tawanan min biladil kufar, dari negara kafir.
Wa masat mi'atai parsakhin, seorang wanita tersebut jalan kaki itu 200 melalui 200 pos parsah. Lam ta'kul say'an, dia tidak makan apapun. Fasa'altu kaifa kuwaiti adal masih bil aklin. Maka ketika saya bertemu dengan seorang wanita tersebut, saya bertanya, bagaimana kamu kuat? Kamu tidak makan, berjalan sejauh 200 pos. Faqalat, maka seorang wanita tersebut berkata, kullama ji'tu qara'tu qul huwallahu ahad salasa maratin fa asba'a. Ketika saya merasa lapar, perut saya keroncongan, kata seorang wanita tersebut, qara'tu, maka saya membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad 3 kali. Fa asba'a, maka dengan wasilah saya baca surat Al-Ikhlas tadi, qul huwallahu ahad 3 kali, saya kenyang. Kata seorang wanita tadi. Ini artinya ketika kita sudah pasrah kepada Allah, kita sudah memasrahkan hidup ini kepada Allah, sudah qanaah, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita terima, kita ridho, kita ikhlas, memang inilah bagian dari kita. Maka apapun keadaannya, pertolongan Allah itu akan selalu ada. Maka diceritakan ketika seorang perempuan ini kabur dari negara kafir sepanjang 200 pos, dia kabur tidak makan, ketika dia lapar cuma baca qul huwallahu ahad, dia merasa kenyang. Karena hakikatnya yang membuat kita kenyang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita ada tenaga itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makanan, minuman itu hanya menjadi wasilah saja, hanya menjadi sebab saja. Karena hakikatnya yang mengenyangkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghilangkan dahaga kita pun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata, berapa banyak orang yang makan terus tapi tidak merasa kenyang. Kalau ukuran kita mungkin kita kenyang, tapi orang tersebut tidak kenyang-kenyang makan. Itu membuktikan bahwa hakikatnya yang memberikan kekenyangan dalam diri kita, yang memberikan kekuatan dalam diri kita, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan, minuman itu hanya menjadi wasilah, menjadi pelantara, menjadi sebab saja. Wal maqalatu tasi'atu wal arba'una. Maqalah yang ke-49. An ba'dil hukama radhiyallahu an, dari sebagian ulama hikmah. Man arafallaha lam yakun lahu ma'al khalqi lazzatin. Kata ulama ahli hikmah mengatakan bahwa man arafallah, barang siapa yang sudah mengenal Allah, lam yakun lahu ma'al khalqil lazzatin, maka dia tidak akan menemukan kelezatan ketika bertemu dengan makhluk
selain kelezatan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah kenal dengan Allah tidak merasa nikmat lagi ketika kongkow dengan temannya, ngopi-ngopi bareng, makan-makan bareng dengan teman-temannya, tidak merasa nikmat lagi. Dia akan selalu merasa nikmat ketika dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan masih enak ya, ketemu kawan, ngopi, makan, masih enak. Tapi kata ulama al-hikmah mengatakan bahwa orang yang sudah mengenal Allah, dia tidak akan menemukan kelezatan bertemu dengan makhluk, dengan manusia, terkecuali dia selalu menemukan kelezatan ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman arafad dunya, dan barang siapa orang yang mengenal dunia, lam yakun lahu fiha ragbatun, maka dia akan selalu cenderung untuk memilih dunia. Orang yang cinta terhadap dunia, maka hatinya dia akan selalu cenderung terhadap dunia. Sekalipun dia tahu dunia ini fana, dunia ini akan rusak. Bal ikhtaru darul baqiyah wa ammala laha, karena dia berpikir bahwa dunia ini isinya, dunia ini harta, uang, wanita, itu adalah kenikmatan bagi dia, kenikmatan bagi orang yang cinta dunia, sehingga dia akan selalu mengejar dunia tersebut, cenderung ke sana hatinya, dan dia akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Wa man arafa adlallahi ta'ala lam yataqaddam ilahi al-khusma, barang siapa yang mengenal keadilan Allah, lam yataqaddam ilal khusma, maka dia tidak akan pernah berbuat zolim. Dia tidak akan pernah berbuat zolim kepada Allah. Barang siapa orang yang mengenal terhadap keadilan Allah, lam yataqaddam ilail khusma, ay lam yakbalu alaihi li'annahu qad tarakal khusma, maka orang tersebut tidak akan pernah berbuat zolim ke siapapun. Karena keadilan Allah adalah keadilan yang nyata. Keadilan Allah adalah keadilan yang tidak bisa disogok. Keadilan Allah adalah keadilan yang tidak bisa dimain-mainkan. Ketika kita berbuat dosa, maka hukumannya adalah neraka. Ketika kita berbuat baik, maka ganjarannya adalah surga. Itu keadilan Allah. Sekalipun itu sebiji sawi. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Sekalipun itu sebiji sawi, tetap kalau nilainya itu kebaikan akan dicatat sebagai kebaikan. Kalau itu berbentuk kezaliman, kejahatan, dosa, maka itu pun akan dicatat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang sudah mengenal terhadap keadilan Allah, maka dia tidak akan pernah bisa berbuat zalim, sekalipun terhadap binatang yang kecil. Kucing yang di rumah kadang-kadang curi makanan kita.
kita pukulin, berarti zalim. Atau hanya pada seekor semut, seekor lalat, seekor nyamuk pun kalau kita tahu terhadap keadilan Allah, maka kita tidak akan pernah berbuat zalim. Ailam yakbilu alaihi, kita tidak akan pernah berbuat zalim. Kama qala Al-Hasan rahimallahu taala, man arafallah ahabbahu wa man arafa dunya karrahahu. Kata Imam Hasan mengatakan bahwa barang siapa orang yang mengenal Allah, maka dia akan mencintainya. Wa man arafa dunya, dan barang siapa yang mencintai, mengenal dunia, karahahu, maka dia akan maka dia akan membencinya. Ini dua kontradiksi antara mengenal Allah dan kita mengenal dunia. Ketika kita mengenal Allah, maka kita akan cinta kepada Allah, otomatis kita tidak, artinya cinta dunia. Tapi ketika kita cinta dunia, maka kita akan benci kepada Allah, benci terhadap keadilan, benci terhadap kebaikan-kebaikan. Apalagi keadilan itu bisa menjagal dia, bisa mengusik usaha dia untuk mendapatkan dunia. Akan selalu begitu. Man arafa Allah ahabahu wa man arafa dunya karahahu. Selanjutnya, wal maqalatul khamsuna, maqalah yang ke-50, an Abil Al-Faid Zunnun Al-Misri. Maqalah yang ke-50 itu datang dari Zunnun Al-Misri. Wa ismuhu Sauban bin Ibrahim. Zunnun Al-Misri ini namanya adalah Sauban bin Ibrahim. Wakila Al-Faid bin Ibrahim. Menurut satu pendapat bahwa namanya Al-Faidu bin Ibrahim. Wa abuhu kana naubiyan wa huwa auhad wakti ulama ilman wa war'an wa hala wa adaban wa kana rajulan nahifan. Zunnun Al-Misri adalah salah satu ulama yang masyhur, yang wara'i di zamannya. Beliau meninggal pada tahun 245. Meninggal pada tahun 245 Hijriah. Khamsun wa arba'ina wa mi'atain. 245 Hijriah. Apa kata Zunnun? Kullu khaifin haribun. Setiap orang-orang yang takut terhadap sesuatu, maka dia akan lari. Wa kullu ragibin talibun. Dan setiap orang yang mempunyai harapan, mempunyai keinginan terhadap sesuatu, talibun, maka dia akan mencarinya. Maksudnya bagaimana? Wa kullu khaifin min syai'in haribun minhu. Kata Zunnun Al-Misri, ay paman khapa min azabinnar. Setiap orang yang takut, maka dia akan lari. Maksudnya adalah ay paman khapa min azabinnar. Apabila orang tersebut takut terhadap siksa neraka, amalan yab'uduhu minhu, maka dia akan lari, tidak akan melakukan perbuatan dosa.
tidak melakukan amalan-amalan yang membuat dia masuk ke dalam neraka. Wa kullu ragibin talibun, setiap orang mempunyai harapan terhadap sesuatu, maka dia akan mencarinya. Maksudnya adalah aifaman raghaba fil jannah amala amalan yuqarribu ilaiha. Apabila kita ingin masuk surga, maka beramallah amalan-amalan yang bisa mendatangkan kita, yang bisa memasukkan amalan tersebut ke dalam surga. Wa kullu anisin billah mustahisun bil khalqi wa bin niskhatin mustauhisun anin nafsi. Dan setiap kita mengingat Allah, maka mustahisun bil khalqi, kita tidak lagi memikirkan bil khalqi, terhadap makhluk. Wa pinasatin, menurut dalam tukilan yang lain, mustahisun anin nafsi, bahkan dia melupakan dirinya sendiri. Ketika selalu mengingat Allah, kita lupakan kepentingan kita. Kita lupakan kepentingan kita bil khalqi, di depan makhluk. Kata Zunnun al-Misri. Jadi sekali lagi, kullu khaifin haribun. Setiap kita takut, kita lari. Artinya, kalau kita memang takut terhadap siksa neraka, maka jangan kita melakukan perbuatan amalan yang membuat kita masuk ke dalam neraka. Wa kullu raghibin talibun, dan setiap kita punya harapan terhadap sesuatu, kita akan mencarinya. Artinya adalah paman raghaba fil jannah. Ketika kita pengen masuk surga, maka kita amalan yuqarribu ilaiha, kita harus melakukan amalan, perbuatan untuk bisa masuk ke dalam surga, yaitu amalan soleh. Wa kullu anisin billah mustahisun bil khalqi wa pinushatin mustahisun anin nafsi. Setiap kita mengingat Allah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan kita mengingat selain Allah, makhluk, walaupun sekalipun diri kita sendiri. Kebutuhan kita kesampingkan ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebutuhan kita, keinginan kita, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita sudah totalitas, ketika kita sudah menyerahkan diri kita, pasrah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertolongan Allah akan selalu ada, dimanapun kapanpun. Ketika kita sudah bisa totalitas, pasrahkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Zunnun al-Misri. Selanjutnya, wa maqalatul hadiyatu wal khamsuna, maqalah yang ke-51. Qala Zunnun al-Misri, masih dari Zunnun al-Misri. Al-arifu billahi ta'ala asirun wa qalbuhu basirun wa amaluhu Allahu kasirun. Kata Zunnun al-Misri, orang yang cinta kepada Allah, maka dia asirun, siap menjadi tawanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay murabbatu bihubbihi, maksudnya adalah tawanan hatinya. Hatinya itu selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalbuhu basirun, hatinya pun ini adalah basir. Ay mazyunun li batinihi bil muraqabah wa li zahirihi bil muhasabah. Hati kita selalu
cenderung kepada Allah, cinta kepada Allah, sehingga kita akan mendapatkan basirah, penglihatan yang orang lain tidak mampu melihatnya. Kita akan bisa melihatnya. Wa qalbu basirun itu. Mata hati kita yang berbicara. Mata hati kita yang bisa melihat. Ay majinun li batinihi bil muraqabah. Yasi hati kita ini dengan muraqabah. Wali zahirihi, zahir kita bil muhasabah, dengan cara muhasabah. Itu orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Zunnun Al-Misri, al-arifu billahi ta'ala asirun. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, orang yang merasa cinta kepada Allah, maka dia asirun, dia siap menjadi tawanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Marbutun bihubbi wa qalbuhu basirun. Hatinya selalu Allah, 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 Allah. Wa amalu lillahi kasirun, dan amalannya selalu bertambah banyak. Jadi cinta kepada Allah, amalannya semakin banyak, amalan baiknya. Kemudian hatinya tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian orang yang cinta kepada Allah menurut Zunnun Al-Misri. Selanjutnya, wal maqalatus saniyatu wal khamsuna. Maqalah yang ke 52. Qala ayat Zunnun Al-Misri, masih dari Zunnun Al-Misri. Al-arifu billah ta'ala wafiyun wa qalbuhu zakiyun wa amaluhu lillahi zakiyun. Orang yang cinta kepada Allah itu adalah wafiyun, dia akan loyal, dia akan setia kepada Allah. Ay bi ahdillahi ta'ala bi an adda awamirillahi ta'ala. Artinya setia kepada Allah, dia akan selalu mengingat janji-janji Allah, dan dia akan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qalbu zakiyun, hatinya ini selalu zakiyun. Zakiyun itu pandai, cerdik. Artinya hati ini ketika sudah cinta kepada Allah, itu bisa merasakan mana orang yang benar-benar cinta kepada Allah, mana orang-orang yang berpura-pura cinta kepada Allah. Kalau orang bilang sudah awas, tadi punya basirah hatinya. Melihat orang ini, oh iya, orang ini begini. Sudah ada rasa awas dalam hatinya. Dia mengetahui getak hati orang di depannya. Ini orang yang sudah cinta kepada Allah. Wa amaluhu lahu zakiyun. Dan ketika dia beramal, melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan lillah kepada Allah, zakiyun itu murni. Ay solihun zaidin fi kulli waqtin. Ketika dia membuat amal soleh, di setiap waktunya dia murni, bersih karena Allah. Tidak pengen dilihat manusia, tidak pengen terkenal, tidak pengen dipuji oleh manusia. Ini orang yang sudah cinta kepada Allah. Kata Zunnun Al-Misri sekali lagi,
Makalah yang ke-50 menurut Zunnun al-Misri adalah orang yang cinta kepada Allah, al-arifu billahi ta'ala wafiyun, dia akan menjadi loyal, setia kepada Allah. Wa qalbu zakiyun, hatinya itu cerdik. Wa amaluhu zakiyun, dan amalannya, amalan solehnya itu murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena orang lain. Wal maqalatu salisatu wal khamsuna an Abi Sulaiman ad-Darani wallahu a'lamu bis-shawab. Mungkin cukup dulu sekian kajian kita sampai makalah yang ke 52 ya. Sampai ke 52, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa kita resapi, bisa kita pahami. Kalau kita sudah bisa memahami, kita bisa mengamalkan apa yang kita pahami tersebut. Dan apa yang saya kaji pada malam hari ini, yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu dari saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thariq wa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.